Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ibu bapak sekalian dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, kami doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga dilimpahkan rezeki yang banyak, berlimpah serta barokah. Untuk itu, mari kita awali aktivitas dengan berdoa. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-taqwa. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-taqwa. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-taqwa. Kita siapkan diri kita untuk sukses. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجه العظيم سلطانك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عند للأولين وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم ارزقني عزا وشرفا واجعلني مؤمنا صالحا محبوبا عندك وعند الناس جميعا. Hasbunallahu sayyidinallahu min fatihi wa rasuluhu inna ilallahi rahibun. Ibu, Bapak sekalian dirahmati Allah dimanapun Anda berada, pada pagi yang cerah ini, mari kita selalu kita awali aktivitas dengan kita isi hari-hari kita dengan selalu mensyukuri nikmat Allah yang telah berikan. Mensyukuri nikmat Allah yang telah berikan kepada kita. Karena apa? Karena barang siapa apa yang saja yang kita harus syukuri, karena barang siapa yang dikehendaki Allah untuk mendapatkan hidayah, yang pertama tentunya yang kita syukuri yaitu hidayah dari Allah. Barang siapa yang Allah beri
kehendaki hidayah, petunjuk, maka dia akan dibukakan dadanya, dada kita dibukakan, dada kita akan menerima din, menerima Islam, menerima kebenaran, dan barang siapa yang dikehendaki menjadi sesat, yang tidak diberikan petunjuk, dia dijadikan dadanya rasa sempit, sesak, dan seakan-akan sedang mendaki. Mendaki apa? Ke langit yang tinggi, ke langit ya, otomatis langit tinggi, ke langit. Inilah perumpamaan yang menimpakan siksa kepada orang yang tidak beriman. Quran surat Al-An'am ayat 125. Jadi dengan nikmat pada pagi hari ini kita awali aktivitas ini dalam rangka kita agar kita selalu mendapatkan hidayah, petunjuk kepada Allah. Kenapa? Sing sapa wong gelem gelem eh, dalan, gelem mencari petunjuk, maka bakal oleh dalan. Barang, barang siapa yang gelem dalan mencari kebenaran, maka bakal mendapatkan kebenaran, mendapatkan jalan. Sing sapa gelem dalan bakal oleh dalan. Inilah filosofi orang Jawa. Maka dalam Al-Zumar ayat uh, 22 dijelaskan, maka orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima kebenaran agama Islam, lalu dia mendapat cahaya dari rohnya. Ya, barang siapa yang maka apabila hatinya telah dibukakan oleh menerima agama Allah, maka dia akan mendapatkan cahaya dari Allah. Sama dengan cahaya, artinya itu yang bagi mereka yang tidak dibukakan hatinya, maka hatinya akan membatu. Maka pertanyaan adalah, apakah sama dengan orang yang hatinya membatu? Maka tentunya celakalah mereka. Diterangkan di sini, celakalah mereka yang hatinya membatu. Membatu artinya sudah diberikan petunjuk, ya diberikan petunjuk tetap aja tidak mau menerima petunjuk. Maka orang yang tidak mendapatkan hidayah, dia senantiasa dalam kegelapan. Dia akan mendapatkan kerugian. Sebagaimana jika seandainya seorang tidak diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla, maka pastinya Allah katakan di sini, yaitu Allah kalamkan di sini, ya Allah menderita dalam kekafiran. Jadi dalam arti menderita itu bukan dalam arti tidak menerima kebenaran. Dia tetap dalam kekafiran. Maka hidupnya akan sengsara dan tidak tentram. Ya, ini masalah hati ya, masalah ketenangannya, serta di akhirat akan disiksa dengan siksaan yang abadi. Sebagaimana Allah Azza wa menunjuki hambanya dari kegelapan. Namun bagi Allah yang menghendaki kebenaran atau menghendaki petunjuk, maka Allah akan menunjuki hambanya dari kegelapan, walaupun mereka itu dari kesesatan, mereka bisa menuju cahaya yang terang benderang. Melalui apa? Melalui Rasulnya, Rasulullah SAW. Untuk itu, kewajiban kita adalah mengikuti, meneladani, dan mentaati Rasulullah SAW dalam segala perilakunya, perilaku kehidupannya. Jika kita menginginkan hidup kita di bawah cahaya Islam, maka kita harus ikuti dari Rasulullah SAW. Ikuti perintah-perintahnya dan jauhi larang-larangnya. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dia yaitu Azza wa Jalla telah memberikan karunia yang besar dengan diutusnya Nabi besar Muhammad. Jadi dengan diutusnya Nabi besar Muhammad SAW, kita manusia yang beriman telah mendapatkan karunia yang besar. Dalam Quran surat Ali Imran jelaskan, sungguh Allah telah memberi karunia besar kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul Muhammad di tengah-tengah mereka, dari kalangan mereka sendiri, dan kemudian membacakan ayat-ayat mereka. Kemudian membacakan mereka, yaitu ayat-ayatnya. Mensucikan, untuk apa? Mensucikan jiwa. Jadi yang disucikan jiwanya. Tersesat, ya. Yang tersesat itu hatinya, dan mensucikan jiwanya, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah atau sunnah pemahaman. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kondisi kesesatan yang nyata. Ya.
Walaupun sebelumnya kesesatannya nyata, kalau mereka itu sebelumnya atau mereka itu ada keinginan atau iman kepada Allah, maka mereka akan mendapatkan cahaya. Walaupun jadi di sini uh, ada hak manusia kita, hati kita berhak kita mau tetap pada kegelapan atau kita mengikuti petunjuk dari Allah. Kalau kita tetap masih mengikuti kegelapan, walaupun sudah datang kepada kita seorang Rasul, yaitu nikmat yang terbesar dengan kehadiran Rasulullah SAW itu merupakan nikmat yang terbesar. Namun kita itu walaupun kita dalam kesesatan yang lama atau yang sesat-sesatnya, namun kita insaf, kita mau mengikutinya, maka bagi Allah itu mudah dan bagi Allah itu Allah Maha Pengampun. Mereka akhirnya mereka bisa mendapatkan hidayah, mereka akan mendapatkan cahaya keislaman. Maka setiap muslim ya saya yang tentunya tentunya ya setiap muslim yang meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla itu uh, nikmat ini harus apa itu harus meyakini, harus mensucikan diri, harus mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Sebagian besar, namun sebagian besar umat Muslim ini di dunia ini, sebagian besar umat Muslim kita ketahui Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mereka rata-rata kurang bersyukur. Kenapa kurang bersyukur? Ya mereka banyak memang sebagian besar itu mayoritas Muslim pakai KTP-nya Muslim, namun mereka kurang bersyukur. Seorang Muslim kurang bersyukur dari mana? Mereka tidak melaksanakan perintahnya dan tidak menjauhi larangannya. Hanya KTP-nya saja. Ini sesuatu yang ironis, sesuatu yang ironis. Maka hal ini tidak boleh. Tentunya kita harus sadar bahwa kita sebagai seorang Muslim, agama Islam, agama yang benar, seorang Muslim akan yang benar yaitu akan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk kepada kita, kepada seorang muslim dengan mengajarkan melalui Rasulullah SAW, dan bahkan Allah sendiri telah menyatakan Islam sebagai karunia terbesar. Maka Islam ini dengan kehadiran Islam merupakan karunia terbesar yang diberikan kepada hamba. Islam merupakan karunia terbesar. Al-Maidah ayat 3, Al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islamadi. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai ini ya. Ini merupakan nikmat terbesar sebagai orang muslim. Satu-satunya yang dianggap diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai seorang muslim, kewajiban kita atas karunia yang terbesar ini yaitu kewajiban kita yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Melaksanakan kewajibannya. Maka setiap muslim wajib bersyukur atas nikmat Islam yang telah diberikan, yang telah dikaruniakan Allah kepada kita. Jika seorang tidak melaksanakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan segala sesuatu yang sangat berharga, maka orang tersebut tidak termasuk orang yang tidak berterima kasih. Demikian juga kita, jika manusia tidak melaksanakan kewajibannya kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia adalah manusia yang paling tidak berterima kasih, tidak bersyukur juga tidak berterima kasih, tidak melaksanakan kewajiban, orang yang paling tidak bertahu atau orang yang tidak tahu berterima kasih. Fadkuruni adkurkum waskuruli wala takkurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Ini Allah kalamkan. Ingatlah kepadaku, aku pun ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Al-Baqarah 152. Jadi dengan mengingat Allah, Allah akan mengingat kita.
tentunya nanti Allah akan banyak sekali keutamaan-keutamaan kita bersyukur mengingat kepada Allah. Ya, maka kewajiban apakah yang harus kita laksanakan kepada Allah Azza wa Jalla? Tentunya tentunya apa? Yang Allah telah, kenapa? Kewajibannya apa? Kenapa sih kita melaksanakan ini? Nah, kenapa sih? Karena sejatinya Allah telah memberikan petunjuk kepada kita. Ya, Allah telah memberikan karunia yang besar kepada kita berupa apa? Berupa nikmat iman, nikmat Islam. Maka bukti berterima kasih kita kepada Allah SWT yaitu dengan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan penuh ikhlas. Dengan penuh ikhlas mentauhidkan, mensucikan, menjauhkan segala bentuk kesyirikan dan ittiba atau mengikuti Nabi besar Muhammad SAW sebagai suri teladan kita. Ya, Rasulullah SAW dengan sebagai tauladan kita yang diperintahkan oleh Allah SWT dengan sebenar-benarnya. Oleh karena itu, agar kita menjadi seorang muslim yang benar, kita harus menuntut untuk dapat mengikuti semua tadi perlu ilmu. Perlu ilmu. Untuk itu kita dituntut, diperintahkan, bahkan diwajibkan bahkan untuk menuntut ilmu yang syar'i. Kita harus belajar agama ya. Masuk hari ini kita belajar bersama-sama mengingatkan kita supaya kita menjadi orang yang takwa. Ini dalam rangka kita menjadi orang takwa. Kita hari ini belajar bukan berarti kita otomatis dari orang takwa. Ini dalam rangka kita proses menjadi orang yang takwa ya, menjadi orang yang baik. Dalam rangka ini apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka kita mensyukuri nikmat Allah yang telah Allah berikan waktu, berikan kesempatan, berikan teknologi yang hebat ini, kita gunakan dengan sebaik mungkin. Dengan menuntut ilmu, kemudian kita amalkan dengan amalan-amalan yang syoleh. Itu ya, itu salah satu uh, cara mensyukuri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 33, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulihi walau karihal musyrikun." Dialah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk diunggulkan ya ini ya, untuk diunggulkan. Jadi kita itu dimenangkan, diunggulkan atas segala agama, atas segala agama. Yang mengunggulkan Allah. Walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Ini pasti ini sudah sunatullahnya. Walaupun mereka tidak menyukainya, tidak masalah. Itu sudah sunatullah. Dan gitu. Kenapa dia? Ya, ini sudah semuanya. Ya. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agama yang ya, agar apa? Agar dimenangkan ya, terhadap semua agama dan cukuplah Allah sebagai saksi. Wah, ini Allah berjanji dan Allah akan berikan saksi. Maka ini al-huda artinya apa? Petunjuk. Petunjuk berupa apa? Ilmu yang bermanfaat dan dinul haq yaitu agama yang benar yaitu amal dengan melaksanakan amal yang soleh. Ya harus gitu. Jadi berupa amal soleh, amal kebaikan. Ya kita amalkan. Tidak. Amal soleh itu kebaikan-kebaikan yang khairun nas anfa'un linnas, yang bermanfaat kepada sesama. Ya, dengan nama-nama Allah, dengan perbuatan-perbuatan yang baik, hukum-hukum atau berita-berita dengan melaksanakan perintahnya, yang artinya adalah amal-amal tadi bisa bermanfaat kepada hati. Hati kita menjadi tenang, ya, hati jadi bersih, ruh kita jadi bersih, ruh kita otomatis bersih, dan jasad kita jadi sehat, kuat, ya. Beliau ya jadi merintahkan untuk mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya karena Allah, Allah semata. Karena itu dengan apa? Mencintainya dengan akhlak-akhlak yang mulia, beramal soleh, dengan beradab, berakhlakul karimah,
yang bermanfaat, ya, yang artinya itu tadi khairunas anfa'u linnas. Beliau dan meninggalkan syirik, akhlak yang buruk. Syirik, akhlak yang buruk itu dapat apa? Membahayakan hati dan membahayakan badan kita, termasuk ini tidak hanya di dunia dan akhirat. Maka caranya yaitu dengan mensyukuri, dengan cara apa? Menuntut ilmu yang syar'i, menuntut ilmu agama di samping kita bekerja, belajar ilmu umum, kita juga belajar ilmu agama dengan cara yang lurus, mengikuti perintah Allah, mengikuti sunatullah. Ini cara-caranya, yaitu dan kita laksanakan perintahnya dan kita menjauhi larangannya. Semoga kita menjadi orang-orang yang uh, kita tinggalkan sesuatu hal yang mudorot, yang sia-sia, yang bahkan yang membahayakan. Dan kita diperintahkan untuk sekali lagi menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu diwajibkan. Thalabul almi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Dan ada lagi, barang siapa yang menempuh ini, dan barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan dirinya dengan jalan menuju ke surga. Ya, itu tadi Bapak sekalian, eh, keutamaan-keutamaan kita dengan bersyukur, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya dan menuntut ilmu. Semua kebenaran datang dari Allah dan semua kesalahan murni dari saya pribadi. Untuk itu kami mohon maaf. Kita berdoa untuk Rasulullah, keluarganya, sahabatnya, para pemimpin-pemimpin kita, dan wabil khusus orang tua kita, teman-teman kita, saudara kita, putra-putri kita, siswa-siswa kita, semua teman-teman kita, semua yang berbuat baik maupun berbuat dolim, kita doakan semoga mereka semua menjadi orang baik dan sukses. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lanjut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت سباء بثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر محدود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفروش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء
فجعلناهن بكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لاكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون فرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون فرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون فرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ولولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين وأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم